Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Yusfian, saya dari TI 23G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan mur dengan proses machining. Oke, baik. Yang pertama-tama saat kita melakukan proses pembuatan mur di proses machining, yang pertama kita harus memilih bahan material, pemilihan material dulu. Nah, di sini ada beberapa jenis bahan material yang bisa digunakan saat pembuatan mur. Nah, umumnya digunakan adalah bahan material IC 1018, kemudian ada IC 4140, kemudian ada bahan stainless steel yang berkode 304 atau 316. Nah, di saat kita memilih bahan material tersebut, kita harus bisa membedakan atau mau membuat sebuah mur tergantung kebutuhan kita mur tersebut mau digunakan buat apa. Nah, jadi memilih bahan material itu jangan asal ya, atau jangan main ambil aja. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan eh, bahan material tersebut saat kita ingin membuat mur. Oke, proses selanjutnya di sini ada pemotongan atau cutting. Nah, proses cutting ini bertujuan atau digunakan untuk memotong bahan material tadi yang kita udah pilih ya. Nah, di sini kita akan memotong bahan material tadi menjadi potongan-potongan untuk potong-potongan yang akan dibuat mur. Nah, di sini ada beberapa mesin potong atau mesin cutting yang bisa kalian lihat di bagian gambar sebelah samping itu ya. Nah, ada mesin potong otomatis dan juga ada mesin bubut. Nah, kemudian proses selanjutnya ada pembentukan lubang tengah atau bisa disebut dengan drilling. Nah, proses drilling ini adalah proses pembentukan lubang dari bahan material tadi yang habis kita potong. Nah, itu nanti kita berikan lubang kepada bahan material tadi yang udah kita potong untuk dibuat lubang agar pembentukan mur buat ulirnya ya. Nah, jadi kita setelah memotong bahan material tadi, kita lubang. Nah, di sini kita memakai mesin drilling semi manual ya. Nah, jadi ini masih menggunakan manual, cuman dia udah otomatis berputar ya, nggak manual. Jadi semi manual namanya. Nah, di saat kita membuat lubangnya, kita harus bisa mempresisikan lubang tersebut ya. Nah, ini ada contoh sedikit saat membuat lubang ya. Nah, lubang disesuaikan diameternya ya. Tergantung ukuran ulirnya nanti. Kalau misalnya lubangnya diameter 8,5, nah untuk ulirnya nanti ada M10 kali 1,5. Kemudian proses selanjutnya ada threading atau tapping. Nah, tapping ini adalah proses berkelanjutan atau proses berikutnya setelah drill tadi ya. Setelah kita membuat lubang kepada material tersebut, nanti lubang tersebut akan kita berikan ulir ya, atau bisa disebut dengan tapping. Nah, tujuan dari pembuatan tapping ini adalah untuk membuat ulir ya pada lubang mur agar dapat disambungkan ke baut. Nah, kemudian ada beberapa metode yang dipakai saat membuat tapping ya. Nah, di sini ada manual tapping dan thread milling dengan CNC. Nah, ini adalah contoh gambar saat melakukan manual tapping. Nah, membuat tapping atau membuat turi dengan manual. Nah, di sini bisa dilihat ada orang menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini disebut dengan tap atau tap wedge. Nah, dia masih konvensional memakai tangan ya, jadi belum otomatis. Nah, makanya dinamakan manual tapping. Kemudian tadi ada thread milling. Nah, ini thread milling ini dia menggunakan mesin CNC. Jadi dia udah otomatis ya pakai program. Nah, dia nanti akan membuat eh,
tap otomatis atau tapping otomatis atau ulir. Nah, nanti dia memakai mesin CNC untuk membentukkan ulir dalamnya atau ulir internal. Eh, ini ada catatan buat tadi saat kita melakukan proses tapping. Nah, saat kita melakukan proses tapping, kita harus apa namanya tuh ya? eh, harus menggunakan pelumas atau lubrication atau coolant. Nah, fungsi dari pelumas ini atau lubrication ini atau coolant ini ya, ini untuk meminimalisir gesekan saat kita melakukan tapping atau saat kita membuat clear. Nah, agar supaya tidak terjadi overheat. Nah, jika nanti kita tidak menggunakan pelumas saat melakukan tapping, nah nanti bisa overheat dan bisa menyebabkan kerusakan pada ulir. Nah, makanya kita gunakan pelumas ini supaya dia mengurangi potensi overheat. Kemudian proses selanjutnya ada pembentukan sisi heksagonal. Nah, pembentukan sisi heksagonal ini dengan catatan saat kita memotong material tadi, nah material tadi itu belum berbentuk heksagonal. Nah, makanya kalau kita ingin membentuk heksagonal, itu ada beberapa metode yang dipakai buat membentuk eh, mur tadi menjadi heksagonal. Nah, di sini ada dua proses, yang itu yang pertama milling machine yang bisa konvensional dan ada CNC. Kemudian ada birching. Nah, di sini birching ini digunakan untuk produksi massal ya, atau produksi yang biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, pembentukan heksagonal ini berfungsi untuk grip atau pegangan ya. Nah, di sini digunakan untuk mengencangkan. Nah, jadi nanti ketika kita membuat bentuknya heksagonal nanti kan itu bisa buat pegangan atau grip buat kunci pas. Nah, kemudian proses selanjutnya ada finishing. Nah, finishing di sini itu ada tiga metode atau tiga langkah. Nah, yang pertama ada manual deburring dengan fil atau sikat. Kemudian ada free batten deburring. Kemudian ada surface finishing atau plating. Nah, ini tadi yang proses finishing yang pertama ada manual deburring dengan sikat atau file. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, di situ ada seseorang memakai kikir dan juga sikat besi ya. Ini berfungsi untuk membersihkan brus atau scrub atau permukaan kasar. Nah, jadi dia menghaluskan permukaan-permukaan yang kasar agar menjadi lebih estetik atau lebih eh, baik ya, apa maksudnya lebih halus permukaannya agar pas saat digunakan atau pada saat diperjualbelikan kepada konsumen jadi lebih bagus produknya. Kemudian ada free button deburring. Nah, di sini free button deburring ini dia dengan metode getaran ya. Nah, jadi dia setelah mur dibentuk dan dibuat ulir dan tap, nah nanti kita ada proses finishing yang namanya getaran ini. Nah, nanti diberikan getaran pada mur tersebut. Nah, nanti fungsinya agar scrub dan brushnya dia tertinggal pada saat proses getaran itu ya. Kemudian finishing yang terakhir adalah surface finishing atau painting. Nah, di sini adalah proses di mana kita melapisi mur tadi dengan macam suatu zat kimia. Nah, berfungsi untuk me, apa, menahan lama atau bisa melapisi ini dengan planting ini. Nah, ini planting ini tuh seperti zat kimia yang digunakan untuk melapisi mur tadi supaya bisa tahan lama saat dipakai. Nah, jadi proses planting ini untuk melapisi mur tadi dengan suatu macam zat kimia khusus buat melapisi mur tadi. Kemudian ada quality inspection. Nah, quality inspection ini ada beberapa
langkah atau beberapa metode di mana quality inspection ini bertujuan untuk memeriksa produk yang tadi kita bikin. Nah, harus kita pastiin lagi kalau produk yang kita bikin itu benar-benar oke dan tidak ada cacat. Nah, di sini ada beberapa metode di mana yang poin pertama ada pemeriksaan dimensi dengan kaliper atau mikrometer. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan cek ulir. Nah, ulir yang kita bikin tadi saat proses tapping, nah kita cek lagi setelah proses finishing ya. Nah, jadi kita cek lagi, kita memakai alat khusus yang bernama thread gauge. Nah, itu dia memeriksa ulir tadi, ulirnya dia ada suatu macam cacat atau bisa jadi nanti seret atau sempit. Nah, jadi ulirnya ada yang cacat. Jadi nanti dicek lagi setelah finishing tersebut. Nah, kemudian ada uji kekerasan. Nah, uji kekerasan ini untuk menguji kekerasan mur tersebut layak dipakai atau enggak ya. Nah, kan kadang kita bikin ada produk yang ternyata bahan materialnya salah nih. Nah, saat dicek ternyata uji kekerasannya kurang. Nah, itu harus diganti ya. Bisa jadi itu nanti barang reject. Nah, kemudian ada pemeriksaan visual. Nah, pemeriksaan visual ini tuh dilihat dari kondisi mur yang kita bikin tadi tuh bener-bener oke ya dari permukaan, dari atau segi ulirnya tadi. Nah, itu dicek kembali dan benar-benar dipastikan lagi tidak ada cacat di permukaan atau di eh, samping sisi-sisi pada mur tersebut ya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya eh, proses pembuatan mur pada pada proses CNC. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.